ini terus aman ya Bang ya? Mulai ini, udah. Ya. Kita kelompok berapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas bersama kami matkul teknik pemipaan. Next. Di sini terdiri dari 3 anggota kelompok, 3 anggota, yaitu saya Taufik Kemas, ada Rehan, dan juga Petrus Septianisasi. Daftar isi dari presentasi kali ini ada daftar isi, pendahuluan, tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil analisis, dan kesimpulan. Pendahuluan. Dalam dunia industri, sistem permipaan merupakan komponen vital yang berperan dalam distribusi fluida baik gas maupun cairan dengan aman dan efisien. Namun sistem ini seringkali mengalami beban yang kompleks seperti tekanan internal, suhu ekstrim, getaran, dan gaya eksternal lainnya. Analisis statik dan pembebanan diperlukan untuk memastikan struktur pipa tidak mengalami deformasi berlebihan atau kegagalan. Mekanisme kegagalan tersebut dapat berujung pada kerugian ekonomi, kerusakan peralatan, hingga bahaya keselamatan kerja. Studi ini bertujuan untuk melakukan simulasi dan evaluasi sistem pemipaan menggunakan software teknik guna mengetahui apakah sistem memenuhi standar keamanan dan performa sesuai regulasi teknik pemipaan industri. Tujuan dari penelitian kali ini yaitu tugas ini bertujuan untuk mensimulasikan dan mengevaluasi sistem pemipaan menggunakan perangkat lunak AutoCAD dengan fokus pada analisis statik dan pembebanan. Tujuan utamanya mencakup yang pertama ada menganalisis respons struktur pipa terhadap beban seperti tekanan internal, berat sendiri, dan ekspansi thermal secara statik. Yang kedua ada mengidentifikasi titik kritis pada sistem pipa berdasarkan distribusi tegangan dan defleksi yang dihasilkan dari simulasi AutoCAD. Yang terakhir ada menilai keefektifan penempatan support, penyangga, dan HO dalam penahan beban. Metodologi penelitian. Software Bentley AutoCAD, standar rujukan ASME B31.1 baru B31.3. Output utama tegangan defleksi, reaksi support, load combination. Next. Sudah Bang? Sudah. Next. Metodologi penelitian. Latar belakang metodologi pembuatan model. Desain jalur pipa lengkap, node segmen, komponen fitting, dan support. Pemasukan data properti, material, diameter, ketebalan, dan temperatur operasi. Penerapan beban, tekanan internal, suhu, berat sendiri, beban eksternal, misalnya actual atau support load. Analisis statik load case. Simulasi beban dilakukan pada kondisi sustaining, overting, dan expansion. Post processing, visualisasi hasil,
distribusi tegangan, refleksi, gaya reaksi, dan perbandingan terhadap batas yang ditetapkan standar seperti ASME B31.1.3. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian dari pipa dengan metode Snow. Oke, kita bisa lihat di sini. Di sini ada 3 gambar yang dimana pada gambar pertama ini yang ada di sini ada tabel snow load. Dengan kita masukkan bagian metodenya itu density dengan angkanya itu 6000 dan untuk untuk tingginya itu 4000 inci dan importance faktornya itu 1000. Kemudian untuk gambar keduanya itu setelah kita klik ataupun mengokekan pada bagian tab tadi muncul general mode option yang dimana ini adalah kita masukkan piping vote-nya, kemudian edisinya tahun berapa, saya di sini masukkan 2018, kemudian number thermal pressure-nya ini 2, kemudian temperature ambient-nya itu 70, yang dimana tuh dari simulasi video itu menggunakan angka yang sama seperti yang sudah saya tampilkan ini. Kemudian kita beralih ke gambar ketiga. Di sini kan pipa sudah terlihat merah ya, yang dimana tuh apply snow-nya tuh sudah saya nyalakan, yang dimana tuh pipa ini sudah kita aplikasikan pada temperatur snow lah. Jadi yang dimana tuh fungsi tab di sini jika kita checklist maka snow yang di sini akan bereaksi dengan pipa yang sudah kita buat tadinya. Oke, kita lanjut. Di sini ada earthquake. Di sini pada bagian static earthquake, di sini saya juga memasukkan angka-angkanya, yang dimana pada case E1 seismic code-nya itu saya menggunakan user, kemudian bagian XG-nya itu saya masukkan 0,3000, bagian G-nya itu 0,2000, bagian ZG-nya itu 0,3000 pada case E1 ya. Untuk case E2-nya itu saya masukkan XG-nya itu 0, Y-nya itu 0,2000 dan ZG-nya itu 0 juga. Untuk duplicate current case-nya itu 0. Oke, langsung kita lanjut di bagian wind. Oke, di sini ada 3 gambar yang dimana tuh sama dengan snow. Bisa kita lihat di sini. Untuk ground elevation-nya itu untuk saya taruh di minus 10.000, kemudian wind shape factor multiplier for piping-nya itu 1000 juga, wind shape factor untuk strukturnya itu juga 1000. Kemudian kita masuk ke wind case-nya. Wind case-nya itu awal langkahnya itu kita klik new, kemudian akan muncul tab seperti ini, case type dan wind direction. Kita klik pada bagian kotak pensil ini, case-nya itu W1, type-nya itu sesuai dengan kode pipanya. Kode pipanya tuh yang dimana tuh tadi kan kita menggunakan B31, tapi di bagian pipa lainnya itu ada yang menggunakan ASCE 7-1 dengan direction anginnya itu global X. Langsung kita ke gambar selanjutnya. Setelah kita okekan, muncul dengan tab baru. Tab baru di sini
yaitu dengan kita bagian general, wind direction itu global X, kemudian kecepatan anginnya itu 85 mm per hour, kemudian kita setting juga ground elevation above sea level of for automatic, factor itu kita nolkan, langsung kita oke kan saja di sini, langsung menuju ke gambar 3, gambar terakhir, yang dimana tuh penjelasannya untuk penambahan cache W2-nya teman-teman, yang dimana tuh kita tetap sama W1, W2-nya itu untuk type-nya itu sama, hanya saja untuk wind direction-nya itu kita tambahkan dengan global Z, yang dimana tadi hanya ada satu kasus ataupun wind direction-nya itu hanya satu, yaitu global X. Untuk yang sekarang gambar yang ketiga ini ditambahkan global Z-nya. Jadi anginnya itu nggak hanya dari satu arah saja, tapi kita menggunakan dua arah. Oke, langsung kita lanjut saja ke hydrotest. Hydrotest di sini yaitu pertama kita kan uji yang pertama adalah uji dari wilayah snow, salju, kemudian earthquake, yang ketiga itu ada wind, yang terakhir itu ada hydrotest. Hydrotest load di sini yaitu kita hanya masukkan spesifik gravity-nya of fluid-nya itu 1, kemudian test pressure-nya kita menggunakan P1 ataupun nama P1. Untuk tes temperatur case-nya itu tidak ada. Code short case-nya itu kita menggunakan kode U1. Langsung dengan B31,3 test pressure-nya itu dari material pipanya, kemudian langsung kita okekan. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini setelah kita menggunakan hydrotest analysis. Setelah dari gambar yang tadi pertama, kita masuk ke gambar yang pertama di slide berikutnya, yaitu analysis configuration-nya kita klik multiple, kemudian kita checklist di bagian include occasional loss dan include user case. Kemudian jangan lupa kita klik pada bagian general option, yang dimana kita checklist juga include contents for gravity case, serta fluid density factor-nya kita masukkan di parameter 1. Kemudian di bagian non-linear properties itu kita checklist juga dengan initial state for occasional loads-nya kita klik konsisten yang ini. Nah, setelah kita sudah masukkan parameter dan bagian-bagiannya, maka langsung saja kita ke gambar selanjutnya, yaitu setelah kita atur, muncul report viewer-nya, yang dimana tuh hasil dari data-data yang sudah kita masukkan pada tes hydrotest tadi. Di sini ada penjelasan yang dimana tuh muncul akibat sudah kita jalankan, sudah kita running. Untuk yang penjelasan yang pertama tuh, card sort analysis option is enable for static analysis set. This may affect piping stress for this analysis sets. Langsung kita ke review pipa yang tes hydrotest. Report viewer yang dimana tuh di bagian ini kita juga tahu nih teman-teman, yang dimana tuh setelah kita uji dari keempat tadi, load combination-nya ini ada tulisan gravity, static seismic, wind, dan snow nih teman-teman. Jadi di sini ada direction-nya itu min Z, min X untuk bagian gravity, force atau momen yang 492, deformation atau rotasinya itu ada yang 0, 0, dan 0,1 di bagian X, Y, Z-nya. Kemudian
moment force-nya pada skala global itu minus 492 dengan deform rotation itu minus 0,01. Begitu juga pada bagian static seismic 1, static seismic 2, wind 1, wind 2, user 1, dan snow. Dan juga masih banyak lagi yang akan ditampilkan. Ini analisis pada 4 kondisi yang sudah kita terapkan tadi. Yang pertama ada snow, kedua ada earthquake, ketiga ada wind, keempat ada hydrotest. Ini hasil dari keempat situasi yang akan kita jalani ini. Jadi untuk gambar yang pertama, di sini ada tabel analisis sets, yang dimana tuh analisis sets bisa kita klik pada analisis result yang ada di sini. Maaf, bukan yang di sini, yang static analysis sets yang sebelah sini. Itu kita klik, kemudian kita muncul tabel yang dimana tuh ada analisis sets. Isinya tuh ada soil stiffness, initial state occasional, load case-nya, cut short, ignore friction GR, remove lift of support, dan deskripsinya. Kemudian untuk bagian nomor 1 sampai 4 ini adalah analisis set 01, 2, dan 3. Yang dimana itu tadi ada wind, earthquake, dan snow untuk 1, 2, 3. Dan hydrotest ini sudah saya tulis. Itu kita percobaan keempat ialah hydrotest. Nah, langsung kita ke gambar selanjutnya yang dimana tuh ini hasilnya. Hasil sudah kita kombinasikan dari keempat itu, kira-kira mana yang sekiranya tuh angkanya banyak yang miss. Setelah ini kan ada berbagai macam baris data ya, yang dimana tuh dari tutorial videonya ini ada beberapa baris yang dimana ini memang layak untuk dihapus karena datanya ataupun angka-angkanya itu masih tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ini adalah data-data yang sudah saya koreksi bersama dengan tutorial videonya. Jadi langsung saja kita okekan saja dan muncul juga dengan analisis report viewer-nya. Jadi tadi kan analisis report viewer pada hydrotest kan baru ada 4. Jadi ini ada 6. Yang dimana tuh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada analisis set 1, 2, 3, 4, sampai 6. Jadi di sini dia juga ada 6 nih teman-teman. Untuk 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, itu untuk analisis di 4 kondisi yang berbeda. Oke, kita lanjut. Jadi ini ada final result model nih teman-teman. Yang dimana tuh pipa yang sudah kita masukkan pada 4 kondisi, beginilah hasilnya, hasil akhirnya. Di sini kita jelaskan dulu, ini ada code stress-nya, yang dimana tuh ada berbagai macam sekali data, yang dimana tuh ada A05 plus, A05 min, itu juga banyak, yang dimana tuh bisa kita klik pada code stress yang ada di sini, ikon di sini, dan bisa kita klik juga pada icon yang ini untuk bisa memunculkan tabel seperti ini teman-teman. Dan untuk rasio untuk allowable stress-nya ini bisa kita lihat juga untuk warna biru ada di bagian A16 sampai A13, kemudian bagian biru muda 0,2 sampai 0,4 itu di bagian titik sini A01, A00 sampai A03, kemudian A05 sampai A08, A12 sampai dengan A14 sebelah sini. Untuk bagian hijau 0,4, 06 itu di bagian A04 dan A08 sampai dengan 10.
bagian ungu. Ungu ada di bagian A010 dengan A011. Untuk bagian pink itu tidak ada. Untuk bagian merah itu sudah lewat dari batas yang ditentukan dari allowable stress-nya. Jadi untuk bagian biru muda ini sangat aman untuk stres pada pipanya. Untuk bagian biru ini sudah hampir mendekati batas izin dari rasio pipa stresnya. Kemudian bagian ungu ini, hijau ini juga sama masih aman. Dan yang ungu ini sudah mendekati tanda-tanda danger untuk bagian ungu yang pipa bagian A10 dengan A11 ini. Jadi mungkin akan kita lanjut pada hasil dan pembahasan. Simulasi dilakukan pada sistem perpipaan dengan beberapa kondisi pembebanan, termasuk tekanan internal, berat sendiri, ekspansi termal, serta beban sesekali okasional seperti gempa ataupun angin. Model dibangun dan dianalisis menggunakan Bentley atau pipe mengacu pada standar ASME B31.1 garis miring B31.3. Kemudian ada hasil pembahasan yang kedua. Bagian pertama, tegangan maksimum stres. Hasil simulasi menunjukkan bahwa nilai tegangan maksimum terjadi pada sambungan pipa yang memiliki perubahan arah tajam dan berada dekat anchor. Nilai tegangan maksimum berada di kisaran 85% sampai dengan 92% dari allowable stress menurut ASME B31.3. Nomor 2, defleksi maksimum, displacement. Pipa mengalami defleksi maksimum sekitar 8 mm pada segmen horizontal yang panjang dan hanya memiliki sedikit penyangga. Nilai ini masih dalam batas toleransi desain perpipaan. Yang ketiga, gaya reaksi support reaction. Penyangga penahan gaya aksial, vertikal, dan momen akibat ekspansi termal dan tekanan. Salah satu support mengalami gaya yang mendekati batas kapasitas desain sebesar 95%. Oke, ini akan dilanjut oleh teman saya Taufik. Kesimpulan, sistem pernikahan dinyatakan aman secara struktural dalam menghadapi beban operasi normal maupun beban sesekali seperti gempa. Tegangan dan defleksi yang terjadi masih berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh standar ASME B31.3. Ditemukan beberapa titik kritis menunjukkan nilai mendekati batas aman yang perlu menjadi perhatian dalam proses instalasi dan pengawasan berkala. Perbaikan seperti penambahan support, penguatan anchor, dan optimasi jalur pipa disarankan untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan sistem dalam jangka panjang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kami segenap anggota kelompok 3 dari teknik pemipaan mengucapkan banyak terima kasih telah menonton presentasi ini. Dan mohon izin untuk Bapak Fajar Anggara, kami dari kelompok 3 yang berisikan Taufik Kemas, Petrus Septianusasi, dan Raihan Epi Arianto, mohon maaf jika di video ini banyak salah kata ataupun perbuatan kami selama pembuatan video ini. Dan mohon maaf juga atas kesalahan yang sekiranya pada penulisan ataupun pada gambar. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.